Jika pesan ini menyentuh hatimu, mengetuk pintu jiwamu, dan memberikan secercah kekuatan di tengah derasnya badai kehidupan, mari tandai ruang keheningan ini dengan menyukai video ini. Bagikan pula perjalanan rasa dan renunganmu di kolom komentar, serta mari terhubung lebih dalam dengan melakukan subscribe dan bergabung dalam keanggotaan membership channel ini. Bersama-sama, kita akan terus melangkah, saling menguatkan, dan menemani satu sama lain menelusuri lorong-lorong takdir yang telah ditentukan Sang Pencipta. Saudaraku, dengarkanlah suara ini. Jika hari ini engkau merasa berada di titik terendah dalam hidupmu, jika engkau merasa sendirian dalam gulitannya malam, ketahuilah bahwa engkau tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Ada saat-saat di mana bumi tempat kita berdiri seolah bergetar, meruntuhkan seluruh impian, harapan, dan rencana yang telah kita bangun dengan susah payah. Ada masa di mana air mata menetes tanpa suara, membasahi bantal di keheningan sepertiga malam, ketika tak seorang pun manusia di dunia ini yang mampu memahami betapa beratnya beban yang sedang menghimpit dadamu. Namun ingatlah, dalam keheningan yang paling pekat sekalipun, takdir sedang bekerja merajut sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang mampu dijangkau oleh pikiran manusiamu. Mereka yang pernah merasakan hancur hingga keserpihan terkecil adalah mereka yang sedang dipilih untuk dibangun kembali dengan fondasi yang jauh lebih kokoh. Seringkali kita bertanya dalam kepedihan yang mendalam, mengapa harus aku? Mengapa penderitaan ini seolah tak kunjung usai? Mengapa jalan orang lain tampak begitu lurus dan penuh kemudahan, sementara jalanku dipenuhi kerikil tajam, kemelut, dan luka yang tak kunjung sembuh? Dengarkanlah wahai jiwa yang sedang gundah. Besi tidak akan pernah menjadi pedang yang tajam dan tangguh, tanpa harus melewati membaranya api penyepuhan dan pukulan godam yang bertubi-tubi. Demikian pula jiwamu. Ujian yang engkau hadapi hari ini bukanlah tanda bahwa Sang Pencipta membencimu, melainkan bukti bahwa Dia sedang menempa karat-karat kelemahan dalam dirimu, agar engkau menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Dunia ini kerap kali menilai keberhasilan dari apa yang tampak di permukaan, harta, kedudukan, dan tepuk tangan manusia. Namun dalam dimensi spiritual yang sejati, ukuran kedewasaan sebuah jiwa terletak pada sejauh mana ia mampu bertahan ketika seluruh sandaran dunianya diruntuhkan. Ketika uang tak lagi mampu membeli ketenangan, ketika teman-teman dekat perlahan menghilang saat engkau jatuh, dan ketika semua pintu pertolongan manusia tampak tertutup rapat, disitulah engkau diajak untuk menatap ke atas. Disitulah engkau disadarkan bahwa selama ini, engkau mungkin terlalu banyak menyandarkan harapan pada makhluk yang rapuh, hingga engkau lupa pada Sang Pemilik segala kuasa. Ketahuilah bahwa setiap luka yang engkau simpan memiliki bahasanya sendiri. Luka itu adalah ruang di mana cahaya ilahi masuk menembus kesombongan dan ego diri kita. Jangan pernah mengutuki masa-masa sulitmu, sebab di dalam kawah candra di muka itulah engkau belajar arti kesabaran yang sesungguhnya. Kesabaran bukanlah sikap pasif menunggu takdir tanpa berbuat apa-apa, melainkan kekuatan jiwa untuk tetap berdiri tegak, memelihara prasangka baik, dan terus melangkah meskipun langkah itu terasa amat berat dan berdarah-darah. Ketika engkau mampu tersenyum di tengah badai, karena engkau percaya ada tangan yang maha kuasa yang sedang menuntunmu, disitulah engkau telah memenangkan pertempuran terbesar dalam dirimu. Banyak orang menyerah justru ketika mereka berada hanya beberapa langkah dari pintu kemenangan. Mereka melihat kegelapan di depan mata dan menganggapnya sebagai akhir dari segalanya. Padahal kegelapan malam adalah petanda paling nyata bahwa fajar sebentar lagi akan menyingsing. Jangan biarkan bisikan keputusasaan meracuni pikiranmu. Keputusasaan adalah tipu daya yang ingin membuatmu lupa betapa banyak pertolongan yang telah engkau terima di masa lalu. Ingatlah kembali saat-saat di mana engkau merasa tidak memiliki jalan keluar beberapa tahun yang lalu. Bukankah engkau berhasil melewatinya? Bukankah engkau masih bernapas hingga hari ini? Jiwa yang sama yang telah membawamu melompati rintangan masa lalu itu kini masih ada di dalam dadamu. Bahkan kini ia telah diperkaya oleh pengalaman dan ketangguhan yang jauh lebih besar. Ketika engkau merasa sendirian dan terasing dari keramaian, pandanglah itu sebagai sebuah jeda suci. Ada kalanya Sang Pencipta sengaja menjauhkanmu dari kebisingan dunia,
agar engkau bisa mendengarkan bisikan jiwamu sendiri. Dalam kesendirian, engkau dipaksa untuk jujur pada dirimu, menanggalkan topeng-topeng kepalsuan yang selama ini engkau kenakan demi menyenangkan orang lain. Di dalam ruang sunyi itu, bernapaslah dengan dalam. Rasukan setiap hembusan napasmu dengan rasa syukur bahwa engkau masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesendirian bukanlah hukuman. Itu adalah tempat persembunyian suci, tempat para ksatria jiwa mengasah kembali pedang keimanan mereka sebelum kembali bertarung di medan kehidupan. Mereka yang dipanggil untuk memimpin, mereka yang ditakdirkan menjadi pelita bagi orang lain, selalu harus melewati jalan kesengsaraan terlebih dahulu. Bagaimana mungkin engkau bisa mengobati luka orang lain jika engkau sendiri belum pernah merasakan pedihnya terluka? Bagaimana mungkin engkau bisa memberi pengharapan kepada mereka yang putus asa jika engkau belum pernah berjuang merambat keluar dari jurang kegelapan? Setiap tetes air mata yang jatuh, setiap rasa sakit yang menyayat hati adalah bahan bakar bagi empati dan kasih sayangmu kelak. Jangan sesali penderitaanmu, sebab penderitaan itu sedang mengubahmu dari seorang korban keadaan menjadi seorang pelindung bagi jiwa-jiwa yang lemah. Bangkitlah wahai sahabatku. Usap air matamu, tegakkan bahumu, dan busungkan dadamu. Jangan biarkan kegagalan masa lalu mendikte siapa dirimu hari ini. Masa lalu adalah sekolah tempat kita belajar, bukan penjara tempat kita menghukum diri selamanya. Setiap pagi saat mata terbuka adalah bukti bahwa lembaran barumu telah dibuka oleh Sang Maha Pengasih. Jangan membawa beban kemarin ke dalam hari ini. Apa yang telah berlalu tidak akan pernah bisa diubah. Namun apa yang ada di depanmu hari ini sepenuhnya berada di dalam kendalimu dan atas kehendaknya. Ambillah keputusan hari ini untuk berhenti meratapi apa yang hilang, dan mulailah menghargai apa yang masih tersisa di tanganmu. Seringkali kita terjebak dalam kecemasan akan masa depan yang belum tentu terjadi. Kita mengkhawatirkan rezeki, mengkhawatirkan jodoh, mengkhawatirkan kesehatan, dan mengkhawatirkan penilaian orang lain. Ketahuilah bahwa kecemasan adalah bentuk dari ketidakpercayaan kita pada takdir terbaik yang telah dirancang untuk kita. Burung di udara tidak menanam dan tidak memanen, namun setiap pagi mereka terbang dengan keyakinan bahwa rezeki mereka telah dijamin. Mengapa engkau, makhluk yang dikaruniai akal dan jiwa yang mulia, justru meragukan pemelihara alam semesta? Lakukan apa yang menjadi bagianmu dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan niat yang murni dan ikhlas, lalu serahkan selebihnya kepada Tuhan. Pasrah bukan berarti kalah. Pasrah adalah puncak tertinggi dari sebuah keberanian, di mana engkau melepaskan kendali egomu dan membiarkan kehendak ilahi bekerja dalam hidupmu. Lihatlah pohon yang kokoh di tengah padang rumput. Mengapa ia mampu bertahan disapu angin kencang dan diterpa badai yang dahsyat? Bukan karena dahan-dahannya yang keras, melainkan karena akar-akarnya yang menancap jauh merasuk ke dalam tanah. Ketika badai datang menghantam, dahan-dahannya mungkin bergoyang dan daun-daunnya mungkin berguguran, namun selama akarnya tetap terikat kuat pada bumi, pohon itu akan tetap berdiri. Akarmu adalah keimananmu, prinsip hidupmu, dan ikatan batinmu dengan Sang Pencipta. Ketika duniamu diguncang, pastikan akarmu semakin merasuk dalam, menancap pada ketauhidan dan keyakinan bahwa tidak ada satupun daun yang gugur tanpa izin dan pengetahuannya. Mereka yang menginginkan kemuliaan harus siap menanggung beban keprihatinan. Tidak ada jalan pintas menuju puncak gunung yang indah. Engkau harus siap mendaki lereng yang terjal, menembus kabut yang dingin, dan menapak jalan licin yang penuh risiko. Jangan iri pada mereka yang tampak mendapatkan segalanya dengan mudah, sebab kemudahan yang tanpa perjuangan seringkali menciptakan jiwa yang rapuh dan dangkal. Bersyukurlah jika jalan hidupmu sulit, sebab itu menandakan bahwa engkau sedang dipersiapkan untuk mencapai puncak yang lebih tinggi dari orang kebanyakan. Hasil akhir tidak pernah mengkhianati penderitaan yang diresapi dengan rasa ikhlas dan kesabaran. Ingatlah pula, wahai jiwa yang mulia, bahwa ukuran sejati dari kekuatanmu bukan diukur dari berapa kali engkau berhasil menang, melainkan dari berapa kali engkau mampu bangkit setiap kali engkau dijatuhkan. Dunia boleh saja memukulmu hingga engkau bertekuk lutut. Keadaan boleh saja mencabik-cabik impianmu hingga hancur berkeping-keping. Namun selama napas masih berhembus di tenggorokanmu,
cerita hidupmu belum selesai. Musuh terbesar yang harus engkau kalahkan bukanlah orang-orang yang meremehkanmu, bukan orang-orang yang membencimu atau mengkhianatimu, melainkan rasa ragu dan rasa takut yang bersemayam di dalam pikiranmu sendiri. Bisikkan pada dirimu setiap kali engkau merasa lelah, "Aku tidak diciptakan untuk kalah. Selama Tuhan bersamaku, tidak ada badai yang terlalu besar untuk kuseberangi." Jadikan setiap hinaan dan celaan yang engkau terima sebagai kayu bakar yang menyalakan semangat di dalam dadamu. Ketika orang lain meragukan kemampuanmu, jangan membalasnya dengan kata-kata kasar atau perdebatan yang sia-sia. Balaslah dengan karya, balaslah dengan perubahan diri yang nyata, dan biarkan keberhasilanmu di masa depan yang berbicara atas namamu. Orang-orang yang bijak tidak membuang energinya untuk membalas dendam atau membuktikan diri kepada mereka yang membenci. Orang bijak menggunakan seluruh energinya untuk memperbaiki diri, memperluas kapasitas hatinya, dan menebarkan kebaikan bagi sesama. Di tengah perjalanan ini, jangan lupa untuk bersikap lembut pada dirimu sendiri. Engkau adalah manusia, bukan malaikat yang tak pernah salah, bukan pula mesin yang tak pernah lelah. Ada kalanya engkau boleh merasa lelah, ada kalanya engkau boleh menangis untuk meluapkan kepedihan yang menumpuk. Menangis bukanlah tanda kelemahan. Air mata adalah cara jiwa membersihkan kotoran kecemasan dan melepaskan beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Setelah engkau menangis di hadapan Tuhanmu, usaplah air matamu, ambil air wudhu, atau bersihkan dirimu, hirup napas dalam-dalam, dan berdirilah kembali dengan keyakinan baru bahwa esok hari akan membawa cahaya yang lebih terang. Mereka yang berhasil mengukir sejarah dalam hidupnya adalah orang-orang yang belajar untuk mencintai proses, bukan hanya terobsesi pada hasil akhir. Setiap detik penantianmu, setiap usaha kecil yang engkau lakukan hari ini, meskipun tak dilihat oleh siapapun, sedang menumpuk menjadi investasi bagi masa depanmu. Jangan remehkan langkah-langkah kecil yang engkau ambil setiap hari. Sebuah bangunan megah tidak didirikan dalam semalam. Ia dibangun dari susunan batu bata demi batu bata yang diletakkan dengan presisi dan kesabaran setiap hari. Konsistensimu dalam kebaikan, walaupun terasa lambat, akan membawamu pada pencapaian yang tak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Jaga pula hatimu dari penyakit iri hati dan dengki. Ketika engkau melihat orang lain mendapatkan nikmat atau keberhasilan yang engkau idam-idamkan, tumpanglah kebahagiaan untuk mereka dari lubuk hatimu yang paling dalam. Doakan keberkahan bagi mereka. Dengki hanya akan membakar kedamaian jiwamu sendiri dan membutakan matamu dari ribuan kenikmatan yang sebenarnya telah ada di sekelilingmu. Rezeki setiap manusia telah diatur dengan adil oleh Sang Maha Bijaksana. Rezekimu tidak akan pernah tertukar dengan rezeki orang lain, dan rezeki orang lain tidak akan pernah menjadi milikmu. Fokuslah pada pekarangan rumahmu sendiri, siramilah tanamanmu sendiri, maka taman kehidupanmu pun akan berbunga pada waktunya. Ketika engkau melangkah di jalan kebenaran dan spiritualitas, engkau akan menyadari bahwa harta terhebat dalam hidup ini bukanlah apa yang ada di dalam kantongmu, melainkan ketenangan yang ada di dalam hatimu. Ketentraman jiwa yang tidak bisa digoyahkan oleh puji rayu manusia maupun celaan mereka. Hati yang selaras dengan kehendak ilahi akan merasa cukup dalam kesederhanaan dan merasa kaya dalam keterbatasan. Ia tidak lagi mengejar pengakuan duniawi, karena ia tahu bahwa pengakuan sejati hanya datang dari Sang Pencipta alam semesta. Jadikan setiap ujian sebagai tangga untuk menaikkan derajat kerohanianmu. Ketika engkau kehilangan sesuatu yang sangat engkau cintai, apakah itu pekerjaan, harta, atau bahkan seseorang yang sangat berarti, ketahuilah bahwa Tuhan sedang mengosongkan tanganmu, agar Dia bisa mengisi tanganmu kembali dengan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih abadi. Kadang-kadang kita menangisi hal-hal yang patah dalam hidup kita, padahal patahnya hal itu adalah cara Tuhan menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih besar di masa depan. Percayalah pada skenarionya, sebab Dialah arsitek agung yang merancang setiap detik dari jalan hidupmu dengan penuh kasih sayang. Wahai sahabat jiwa, jika saat ini engkau sedang berada di persimpangan jalan dan merasa bingung harus melangkah kemana, kembalilah pada keheningan hatimu.
Matikan sejenak kebisingan gawai, jauhi riuk-pikuk suara orang lain, dan duduklah dalam doa serta meditasi yang khusyuk. Mintalah petunjuk dari Sang Maha Mengetahui. Suara kebenaran selalu berbisik dengan lembut di dalam hati nurani yang bersih. Ketika engkau menyerahkan seluruh keraguanmu kepadanya, engkau akan merasakan sebuah kedamaian aneh yang mengalir di seluruh tubuhmu. Sebuah keyakinan mantap bahwa apapun yang terjadi, engkau akan baik-baik saja. Tetaplah menjadi pribadi yang dermawan dan penuh kasih, bahkan ketika dunia pernah bersikap kejam padamu. Jangan biarkan pengkhianatan orang lain mengeras kepribadianmu atau mengubahmu menjadi sosok yang dingin dan penuh dendam. Tetaplah menjadi matahari yang terus memancarkan sinar hangatnya, meskipun ada awan yang berusaha menutupinya. Ketika engkau memilih untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, engkau sedang membuktikan bahwa jiwamu terlalu mulia untuk dikotorinya oleh kejahatan orang lain. Kebaikan yang engkau tebarkan dengan ikhlas, sekecil apapun itu, adalah benih abadi yang akan kembali padamu dalam bentuk perlindungan dan keberkahan di saat-saat yang paling tak terduga. Ingatlah selalu bahwa perjalanan hidup ini bukanlah tentang persaingan dengan orang lain. Engkau tidak sedang berlomba dengan teman-temanmu, tetanggamu, atau siapapun di luar sana. Perjalanan ini adalah tentang dirimu versus dirimu yang kemarin. Apakah engkau hari ini lebih sabar dari dirimu yang kemarin? Apakah engkau hari ini lebih bijaksana, lebih penuh kasih, dan lebih dekat dengan Tuhanmu dibanding dirimu yang lalu? Jika jawabannya ya, maka engkau telah berada di jalur keberhasilan yang sejati. Tidak peduli seberapa lambat engkau merasa melangkah. Di penghujung renungan ini, aku ingin engkau menarik napas dalam-dalam. Lepaskan seluruh ketegangan di pundakmu. Lepaskan seluruh beban kecemasan yang menyumbat dadamu. Rasakan keberadaan Sang Pencipta yang begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Engkau dicintai, engkau dipelihara, dan engkau sedang dibimbing melalui setiap jengkal proses ini. Ujian ini tidak akan berlangsung selamanya. Badai pasti akan berlalu, awan gelap pasti akan tersingkap, dan matahari akan kembali menyinari jalan hidupmu dengan kehangatan yang baru. Berdirilah dengan tegap, wahai ksatria jiwa. Tatap masa depanmu dengan mata yang menyala penuh keyakinan. Bawa serta seluruh luka dan pengalamanmu sebagai jimat kekuatan, bukan sebagai beban penderitaan. Melangkahlah keluar dari ruang ini dengan hati yang mantap, jiwa yang tenang, dan tekad yang bulat untuk menaklukkan setiap tantangan yang menghadang. Ketahuilah bahwa Sang Maha Kuasa berjalan bersamamu di setiap langkah, dan kemenangan sejati telah menunggumu di ujung jalan kesabaranmu. Jadilah pelita di tengah kegelapan, jadilah sumber kekuatan bagi mereka yang lemah, dan biarkan kehidupanmu menjadi bukti nyata akan keagungan serta kasih sayang Tuhan yang tak terbatas.